Selamat tinggal Aluna. Air mataku luruh bukan karena aku sedih kehilanganmu, tapi aku bahagia. Bahagia tak akan menyakitimu lagi, dan tak menjadi alasan pedihmu. Perawat membantu Siko untuk berbaring lagi di brangkarnya. Sungguh pilu menatap Siko. Tatapan Siko kosong, tanpa ada kata, tanpa ada suara. Hal yang menandakan Siko masih bernyawa adalah air matanya yang luruh tanpa jeda. Mama Fitri hanya mampu menangis di sofa bersama Papa Sumi. Tak ada yang mau mengganggu Siko. Tak jauh berbeda keadaan Aluna pun sama hancurnya. "Nah, makan ya," ucap Hasna. Tak ada jawaban, dia hanya memandang nasinya dengan malas. Hasna menghela napas. Sejak pagi Aluna belum makan apapun. Bahkan minum susu hamil pun dia tak mau. "Aluna, makan ya dek, kasihan anak kamu," ucap Nela. "Ya, kasihan anak aku mbak, nanti dia lahir tanpa ayah." "Astagfirullahaladzim nah, Siko masih ada, kalian hanya bercerai saja. Siko masih bisa datang menjenguk kalian nanti, tapi akan lebih aman untukmu karena dia tak akan menyakitimu lagi karena status kalian telah bercerai. Dia hanya akan datang sebentar saja. Aluna maunya dia ada di sisi Aluna selamanya mbak." Mama Santi memberi kode pada Nela agar untuk sementara mendiamkan Aluna. Aluna butuh waktu. Waktu akan mendewasakan dirinya. Sehabis makan siang, Hasna dan Nela ikut bersama Reza ke penjara untuk menjenguk Kaisan. Reza diminta Papa Gibran untuk menceritakan semuanya pada Kaisan. "Astagfirullahaladzim," desah Kaisan setelah mendengar cerita dari Reza. "Kenapa Siko bisa begitu? Aku sudah lama mengenalnya sebagai pebisnis walaupun dia masih nyambi kuliah. Dan setahu aku dia lelaki yang baik. Makanya aku setuju saat Pak Sumi mengajukan perjodohan itu pada Aluna. Dia menderita bipolar Kak, akibat trauma masa kecil yang sering melihat ibu pertamanya selingkuh dan ibu keduanya suka menyiksa dia," terang Reza. "Kasihan sekali dia," lirih Kaisan. "Kok Kak kasihan sama dia? Aluna adik kita yang jadi korban," ucap Nela tak terima. "Ya aku tahu, tapi Siko juga korban," terang Kaisan. "Tapi mas, sekarang kasihan Aluna, dia tak mau makan. Hanya minum air putih saja itu juga dipaksa," jawab Hasna. Kaisan diam sejenak. Sebagai anak tertua dia tak bisa mengambil keputusan gegabah. "Dengarkan aku baik-baik ya. Aku memang belum lama bertaubat. Taubatku juga tak lepas dari bantuan kalian semua, terutama Rifat. Tapi coba kalian telaah, Siko begitu karena trauma. Sama dengan apa yang aku alami." Reza, Nela, dan Hasna saling pandang. "Aku tak akan membunuh siapapun ataupun menjadi pecandu narkoba jika aku tak melihat Mama Amira dibunuh di depanku. Tapi Kak, Siko menyakiti Aluna. Kalau kakak kan hanya menyakiti orang yang jahat pada orang yang kakak sayangi. Kebalikan dong," ucap Reza lagi. "Karena yang kami lihat berbeda. Aku melihat mamaku dibunuh sedangkan dia melihat mamanya selingkuh. Makanya reaksinya berbeda. Mungkin aku tak bisa menjelaskan secara lebih jelas. Tanya saja pada Rifat, pasti dia lebih mengerti." Ketiganya diam saja. "Lalu bagaimana pendapat Mas tentang Aluna? Kami harus bagaimana?" tanya Hasna. "Aluna adalah wanita yang baik dan memegang kuat prinsipnya," jawab Kaisan. "Tapi akan bahaya bagi Aluna jika terus bersama Siko," ucap Nela. "Contoh yang seperti Aluna ada di depan kalian. Lihatlah Hasna." Kaisan menoleh pada Hasna yang duduk di sisinya. Reza dan Nela secara bersamaan menoleh pada Hasna. "Hasna tak mau diceraikan olehku ataupun berpisah denganku. Padahal dia tahu aku pembunuh dan juga pecandu narkoba kelas berat." Hasna menyandarkan kepalanya pada bahu Kaisan. "Kan aku udah cinta mati sama Mas Kaisan," gumam Hasna dengan wajah merona. Kaisan mencium kening Hasna. "Nah, itu juga yang sudah dialami Aluna. Cinta mati. Jadi maksud Kakak, kami tak perlu terlalu keras pada Aluna dan membiarkan dia tetap bersama Siko?" tanya Nela.
Ya, dia sudah dewasa, biarkan dia memilih bahagianya sendiri. Tapi tidak sekarang, biarkan Siko merenungi segala khilaf salahnya. Berikan kesempatan pada dia sama seperti kalian memberikan kesempatan padaku untuk bertaubat dan sembuh. Satu hal yang harus kalian ingat. Aku, Siko, dan anak-anak lainnya tak ada yang mau berada di dalam keadaan yang menakutkan hingga menyebabkan trauma sampai kami dewasa. Reza malam itu memikirkan ucapan Kaisan sambil melihat Reo yang sedang meminum susu dari botol. Tak lama setelah susunya habis, Reo menguap lalu tertidur. Reza menepuk-nepuk pantatnya perlahan agar Reo bisa cepat pulas. Aku, Siko, dan anak-anak lainnya tak ada yang mau berada di dalam keadaan yang menakutkan hingga menyebabkan trauma hingga dewasa. Nak, apa nanti saat besar kau juga akan trauma jika kita hanya hidup berdua saja? Gumam Reza sendirian. Tapi rasanya Dedi tak akan bisa mencintai wanita lain seperti Dedi mencintai mamimu. Ting! Reza menatap layar handphonenya, ada pesan dari WA grup geng Teletubbies panggilan untuk kumpul. Juna jemput aku ya. Juna mengucek telinganya karena suara cempreng Reza amat menusuk. Yang biasa aja ngomongnya Reza, seperti pakai toa masjid saja. Kau kan tentara Juna, masa sih dengar suara begitu saja terganggu? Nah itu tahu aku tentara, bukan tuli. Jaga volume suaramu biasa saja. Iya deh, maaf Kapten Juna, jemput aku ya sayang, jangan lupa. Tut, sambungan telepon itu langsung dimatikan oleh Juna. Sumpah pengen muntah dia dengar suara Reza yang lemes begitu. Tak lama menunggu Juna tiba di depan rumah Papa Gibran. Tin, Juna membunyikan klakson mobilnya agar Reza keluar. Cepat-cepat Reza berlari kecil ke depan, daripada kena marah Juna. Aku tadi menjenguk Kak Kaisan. Ucap Reza mengawali obrolan dengan Juna. Begitulah selalu Reza harus memancing obrolan jika bersama kapten yang irit bicara itu. Bagaimana keadaannya? Sehat. Sudah lama aku tak kesana. Alhamdulillah Kak Kaisan sehat. Tapi dia ingin kami membiarkan jika Aluna memilih untuk bersama Ziko. Ya, Kaisan bisa berpikir tepat. Jadi kau juga sependapat dengan Kak Kaisan? Tentu, tiap orang memiliki kisah hidup masing-masing Reza. Memang Ziko terlihat kejam oleh kita, tapi sungguh dia pun tak akan pernah mau bersikap begitu. Terlebih lagi trauma yang pernah dia alami saat kecil. Reza mendesah. Tadi dia pikir bercerita dengan Juna akan memperoleh dukungan, taunya Juna satu frekuensi dengan Kaisan. Takdir Allah selalu sempurna. Sebagai manusia memang kita terkadang hati kecewa dan tak terima. Kenapa? Karena kita tak pernah tahu kebahagiaan dan kebaikan apa yang disiapkan oleh Allah ke depannya. Jadi kau masih menanti kebahagiaanmu di depan sana, Juna? Jelas, ucap Juna. Jika tak kunjung datang juga gimana? Dan kau terjebak cinta lokasi pada Sila gimana? Aku sudah gila jika bisa cinta pada Sila. Untuk kebahagiaanku tetap akan aku tunggu. Wanita bercadar pemberi rendang. Kau tahu hampir tiap malam aku memimpikannya. Dan tahukah hatimu siapa wanita itu? Juna menarik napas. Aku tak berani berharap apapun lagi padanya. Dia sudah bahagia sekarang. Dan aku bahagia jika dia bahagia. Entahlah Reza, kisah hidupku rumit. Yang akan aku lakukan bersabar meskipun sulit. Karena Allah tak pernah main-main dalam menuliskan takdir hambanya. Masa sih aku selalu diberi kesedihan? Ingat Reza, berpikir yang baik-baik. Bicara yang baik-baik, menduga yang baik-baik dan minta yang baik-baik. Insya Allah akan datang pada kita yang baik-baik juga. Sabar ya Juna, aku doakan semoga kau nanti meraih kebahagiaanmu. Aku juga mau meraih bahagiaku lagi. Aku tak mau Reo memiliki trauma hanya dibesarkan oleh dedinya saja, dia juga butuh mami penggantinya. Sialan, belum 1 tahun cinta meninggal kau sudah main hati Reza. Ini demi Reo. Juna tertawa. Kau seharusnya jadi petinju saja, pintar ngeles. Terserah kau saja, tapi saranku jangan kau dekati Aluna. Kenapa?
Kulihat cinta Aluna pada Siko begitu kuat hingga dia bisa menutup mulut dan setia menemani Siko. Aku hanya tak mau kau patah hati oleh wanita yang sama. Oke, aku akan ingat saran darimu, Juna. Semoga Allah akan mendatangkan bidadari yang sebaik, secantik dan lemah lembut seperti Mbak Rania ya. Juna hanya diam. Rania, nama itu tak pernah hilang dari pikirannya sekeras apapun dia mencoba. Reza, aku tak tahu misiku kali ini akan membuatku tetap hidup ataupun mati jika aku pergi. Tolong kau awasi dia ya. Setidaknya pastikan dia bahagia. Reza terdiam. Dia tahu siapa wanita yang Juna maksudkan. Kau tentara hebat, Juna. Kau pasti bisa menyelesaikan misi itu. Dan untuk Rania hanya kau yang bisa menjaganya. Aku akan mengundurkan diri dari pengawalnya. Nanti Bayu, Nino, dan Mia akan mengawal keluarga Irham. Kau sungguh-sungguh ingin pergi dari kehidupannya? Kau sudah siap? Siap tak siap, aku harus menata hatiku kembali. Setelah Sila melahirkan, aku akan pergi. Entah pergi dari pulau ini ataupun pergi dari dunia ini. Horor. Kau horor, Juna. Masa iya kau harus pergi sejauh itu? Aku gimana, Juna? Aku main sama siapa nanti? Kau sudah dewasa, Reza, sudah punya anak juga. Ada geng teletubbies yang akan menemanimu. Ya Allah, Juna, kau serius mau pergi? Iya, keputusan ini aku ambil dengan seberat-beratnya dan sesakit-sakitnya. Reza tak mau berpikir lagi. Pikiran dia dan Juna sungguh berbeda. Bagi Reza, Juna merupakan tipe yang rela berkorban apapun, sedangkan Reza adalah tipe yang tak mau berkorban. Semua geng teletubbies telah berkumpul. Reza dan Juna menduduki kursi yang masih kosong. Dokter Rifat tadi, Kak Gaisan... Ah ya, tadi aku sudah menemuinya sebentar. Jawab Rifat memotong ucapan Reza. Dokter tadi ke sana? Tanya Reza. Ya, Aksa mengirimkan pesan dari Gaisan. Dia ingin bertemu denganku membicarakan masalah Aluna. Lalu, tanya Reza lagi. Gaisan memintaku untuk menolong Siko seperti aku dulu menolong dia. Jawab Rifat. Apa pasien bipolar bisa disembuhkan? Setahu aku bipolar tak bisa sembuh. Sambung Heru. Semua menatap Rifat dengan fokus, termasuk Juna yang biasanya cuek bebek. Bipolar memang tak bisa disembuhkan, tapi bisa kita kendalikan. Masalah ini hampir serupa dengan masalah Gaisan. Gaisan pasien sosial disorder yang juga tak bisa mengendalikan emosinya. Lalu apa langkah Kak Rifat untuk menolong Siko? Tanya Ember. Rehabilitasi. Kalian tahu kan di pusat rehabilitasi Prandipta Hospital milik Rania kami tidak hanya merehabilitasi pecandu narkoba, tapi di sana juga ada rehabilitasi akidah. Penyakit bipolar itu sumbernya dari otak. Otak Siko selalu berhalusinasi. Segala delusi-delusi bayangan mamanya Siko saat berselingkuh selalu menggerogoti otak Siko, hingga dia merasa Aluna juga melakukan hal yang sama. Siko takut Aluna meninggalkannya dengan lelaki lain. Sebenarnya Siko kasar begitu, dia ingin Aluna tak pergi darinya. Tapi karena bipolarnya, dia melakukan hal yang kejam seperti itu. Apa kau sudah menemui keluarga Siko? Tanya Farhan. Sudah. Tadi sore sepulang dari menemui Gaisan, aku langsung menemui Siko juga orang tuanya dan alhamdulillah Siko mau. Syukurlah, kasihan dia. Karena bipolar dia jadi kehilangan Aluna, ucap Rania. Semoga setelah Siko sembuh atau setidaknya bisa mengontrol pikirannya, dia bisa kembali lagi pada Aluna. Amin, ucap Rifat. 5 hari Siko diperbolehkan pulang. Tapi 2 minggu sekali harus kontrol ke dokter ortopedi. Perawat lelaki membantu Siko untuk duduk di kursi roda. Apa pasien yang bernama Aluna sudah pulang? Tanya Siko pada perawat. Belum. Lama ya, apa lukanya begitu parah? Tanya Siko walaupun pertanyaan itu menusuk hatinya sendiri mengingat dia sendiri yang menyakiti Aluna. Sepertinya iya. Saya tidak tahu pasti karena dia dijaga oleh perawat wanita, ucap perawat itu. Di rumah sakit Cinta Sehat, jika pasiennya wanita maka akan dijaga oleh perawat wanita dan begitu sebaliknya.
Tolong antar aku sebentar ke sana ya. Siko, kau tak ingat papa mertuamu melarang kau menemui Aluna lagi. Seketika air mata Siko luruh. Siko ingat, Pak. Siko akan menyapa dari luar saja. Walau bagaimanapun di perut Aluna itu anak Siko. Siko ingin pamit. Dulu Siko datang ke keluarga itu dengan baik-baik. Maka Siko juga akan pamit secara baik-baik. Papa Sumi menatap Mama Fitri seakan minta pendapatnya. Papa Sumi tak mau nanti Siko diusir oleh Papa Gibran. Sebentar saja ya Siko, ucap Mama Fitri. Iya, Ma. Mama Fitri masuk ke dalam kamar Aluna dan mengatakan jika Siko ingin pamit pada Aluna dan anaknya. Pa, Kak Siko boleh masuk ya, ucap Aluna. Papa Gibran menarik napas. Pagi tadi dia sudah didatangi Dr. Rifat dan Dr. Rifat menjelaskan apa yang dialami Siko tak berbeda dengan apa yang dialami oleh Kaisan. Kini ada rasa iba di hati Papa Gibran untuk Siko. Bawa masuk saja Sikonya, ucap Papa Gibran. Siko menarik napas panjang sebelum memasuki ruangan Aluna. Tes. Air mata menetes di pandangan pertama. Aluna, sapa Siko. Hati Aluna begitu perih. Biasanya Siko menyapanya dengan sebutan sayang. Kak, maafkan kakak ya. Ribuan kali aku minta maaf padamu. Tapi ribuan kali juga aku menyakitimu. Sekarang aku tak akan ingkar janji lagi. Aku akan pergi dan tak akan menyakitimu lagi. Kak, kau tenang saja. Tiap bulan aku akan kirimkan uang untuk anak kita. Aku akan tetap bertanggung jawab sebagai ayahnya. Kak, tidak bisakah kita bersama lagi? Tanya Aluna dengan derai air mata. Diabaikannya saja pelototan Papa Gibran padanya. Maaf Aluna, kakak takut. Takut menyakitimu lagi. Siko menarik napas. Untuk mengucapkan kalimat terakhirnya dibutuhkan kekuatan hati yang super. Aluna, kakak pamit ya. Jaga dirimu dan anak kita baik-baik. Siko menangkup kedua tangannya di dada. Assalamualaikum. Siko langsung menunduk menyembunyikan tangisnya. Papa Sumi memberi kode agar segera membawa Siko keluar dari kamar itu. Kak Siko, batalkan talakmu. Aku ikut. Kak Siko. Aluna berusaha untuk turun dari berangkar, tapi Nela dan Hasna menghalangi. Kak Siko. Siko memejamkan mata berusaha agar tak mendengar suara jeritan Aluna yang memanggil namanya. Terkadang kita akan dihadapkan dengan kesedihan untuk mendewasakan diri.